bagaimana tradisi peti laut nikah selaku tokoh agama, tanggapan nanti ya. Karena ini sudah membudaya dan sudah menjadi tradisi, apalagi masyarakat di pesisir. Maka pelaksanaan untuk petik laut ya terus berlangsung sampai hari ini. Karena apa? Karena dalam pelaksanaan petik laut itu bukan konotasinya bukan hal-hal yang negatif saja. Menurut syariat banyak hal-hal yang baik gitu. Salah satunya mungkin Pak. Salah satu begini, karena dalam salah satu pelaksanaan selamatan desa untuk petik laut itu memang diawali kadang itu dengan akhwatmil Quran, istighosa, dan ya budaya juga ada ludruk, hiburan rakyat, dan puncaknya nanti ada larung sesajen. Itu kan sesajen itu kan berisi makanan kayak kepala sapi, kayaknya ada uangnya juga katanya Pak. Ya. Itu bukan sebagai hal yang mubazir kalau dilepas seperti itu. Memang dalam pandangan syariat betul, katakan itu israf, membuang hal-hal yang lain. Tapi kita dalam menentukan suatu hukum itu kan tidak langsung diamputasi. Oke. Tidak seperti itu. Kadang itu ada kolaborasi, kadang diambil sedikit-sedikit. Kadang itu dicarikan celah hukum bagaimana hal-hal seperti itu bisa dianggap baik, tapi tidak secara langsung. Contoh umpama nanti dalam pelaksanaan larung sesaji diawali dengan baca sholawat dan lain sebagainya, walaupun tidak dihilangkan secara keseluruhan. Dan apa katanya sebelum para santri belum menuntut itu kayaknya dia ada tahlil, selawatan dan sebagainya Pak. Dan pelaksanaannya itu Pak. Pelaksanaannya itu tahlilan gini. Bahwa dalam pelaksanaan itu kan dulu katanya belum ada kayak hadrah. Ya, makanya sekarang itu kan ada yang dimodifikasi. Iya. Memang sebagian, tidak secara keseluruhan itu memenuhi syariah kan seperti itu. Iya. Tapi kami berusaha kaum santri itu secara perlahan. Seperti itu, secara perlahan itu akan dikolaborasikan dengan syariat. Kira-kira tanggapan nelayan itu bagaimana? Kalau memang tanggapan nelayan itu memang tiap tahun wajib ada. Maksudnya dengan diubahnya. Alhamdulillah bagi kami masyarakat nelayan di sini itu setidak-tidaknya 80% itu kaum santri semua. Iya. Mungkin sisanya 20% itu pasti artinya bisa diajak kompromi untuk memodifikasi pelaksanaan tersebut. Jadi tidak semata-semata larung sesajen itu dibuang sedemikian rupa dan lain sebagainya. Memang kadang itu ada uang, contohnya uang itu cuma berapa, tapi cuma uang itu yang uang mainan diperbanyak, cuma yang uang asli itu hanya berapa, kan kadang seperti itu. Contoh begini, uang itu kan diberi lidi. Iya. Ya, itu bukan uang semua, uang mainan, tapi ada uang yang asli seperti itu. Mulai dari 500 rupiah, 1000, 2000 sampai 100.000. Tidak, ya seperti itu. Katanya itu kan katanya ini ada 2 pelaksana katanya Pak. Yang sudah dikomunikasi itu dilakukan oleh pemerintah desa katanya. Ya. Sedangkan setelah itu masyarakat nelayan lain itu ikut buat lagi Pak. Cuma melepaskan sajen itu Pak.
Enggak, itu bagian dari keseluruhan rangkaian sebenarnya. Karena begini, setiap pelaksanaan selam petik laut itu angkaiannya itu beberapa hari. Cuma larung sesajennya itu, tapi semuanya itu kerjasamanya pasti dengan pemerintah desa. Karena anggarannya pun itu mengambil dari, contoh yang kemarin itu diambilkan dari dana CSL, ACL. Jadi kira-kira proses apa petik laut ini sudah berlangsung Sejak turun temurun, sejak dulu mungkin. Tapi kadang beberapa tahun pernah tidak ada lagi. Karena permintaan animo masyarakat untuk mengadakan itu. Bahkan rela siap dimintai sumbangan, terutama kaum nelayan. Gitu. Jadi nelayan tuh bersyukur dengan adanya petik laut ya Pak? Ya, mereka tujuannya cuma satu. Mereka itu minta permohonan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang pasti kan sebenarnya itu. Yang kedua itu selain itu meminta kepada Allah diberikan kelancaran rezeki. Kan seperti itu. Yang ketiga ya tentunya selain permintaan tentu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Itu kuncinya kan di sana niat awalnya. Nah, dalam prosesnya itu kadang khatmil Quran tiap masjid. Itu pelaksanaannya itu berapa lama Pak? Mungkin bisa dianalogikan hal seperti hari pertama mungkin ngaji, kemudian hari kedua Gini, karena petik laut itu secara tidak langsung, kalau hiburan rakyatnya itu hampir 15 hari. Jadi gak nentu berarti ya Pak ya, gak nentu. artinya begini, contoh ini tanggal 15 bulan Rajab akan diadakan petik laut. Nah, tanggal 1 ini ramai sudah di lapangan itu. Pasar malam itu. Orang mau kuliner jualan ini dan lain sebagainya. Di lapangan desa. Hamin sekian hari, cuma pelaksanaannya mungkin 3 hari lah. Yang pasti itu 2 hari 2 malam itu ludruk. Nanti ludruk itu ada terakhirnya nanti itu larung sesajen. Sebelumnya itu diawali dengan khatmil Quran, selawat dan lain sebagainya. Khatmil Quran itu pasti, kadang istighosah di balai desa, khatmil Quran di 3 masjid. Nanti mungkin kalau larung sesajennya itu kadang kan diiringi oleh seronen. Seronen itu ya, yang ada tanda istilahnya itu perempuan yang sambil apa itu ngicung ya. Oh iya. Ya. Tapi kami berusaha nanti bisa diiringi oleh hadroh dan lain sebagainya. Kami berusaha terus untuk sedikit demi sedikit mengubah secara Islam, walaupun tidak secara serampangan seperti itu. Kira-kira harapan Bapak ke depannya untuk tradisi di laut ini gimana? Kami ingin merawat tradisi itu, dan tradisi itu selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Untuk masyarakat kira-kira Untuk masyarakat artinya bagi kami pribadi, bagaimana merawat tradisi itu, tradisi yang telah ada, tapi sekiranya nanti tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Kenapa? Kami di sini sadar pulau santri, pulau tahfidz, kan seperti itu. Iya. Nah, ya, kan seperti itu. Nah, sekiranya nanti akan generasi keberapa, mungkin tidak hari ini, mungkin tahun yang akan datang, mungkin kami itu bagaimana sekiranya tradisi itu tetap ada tapi dikemas secara Islami dan tidak bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Mungkin kalau masih ada contoh banyak yang dipertentangkan oleh kaum santri, ada ludruknya, ada dengan alat musiknya dan lain sebagainya, memang ada yang protes.
secara keras seperti itu. Tapi ini kan tidak langsung dihabisi. Iya. Karena apa? Karena itu bertentangan langsung, berhadapan langsung dengan masyarakat banyak, dan itu dampaknya akan gak baik juga. Maka kami sedikit-sedikit tetap ingin mengubah itu sekiranya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oh iya Pak, tadi kan sampean bilang kalau di sini nih pulau santri, pulau Ya. kafir. Kira-kira pulau sini disebut pulau santri itu sejak kapan Pak? Kenapa bisa disebut? Begini, sejak tahun 80-90-an yang kami hidup di sini itu mayoritas mesti sekolah madrasah diniyah, mengabaikan masalah-masalah pendidikan formal. Lebih ke non formal ya. Ya, lebih non formal. Baru karena dulu masa saya itu setelah SD langsung ke pesantren salafi dan lain sebagainya, itu sudah terbentuk. Tahun berapa? Tahun 90-an itu, tahun 90 itu baru masuk SMP terbuka dulu. Baru 92 masuk SMP menjadi negeri dan lain sebagainya. Maka wawasan formal itu ada. Bentar dulu Pak ya. Monggo. Jadi artinya begini, hanya klaim kami karena kami ini mayoritas santri. Dan insya Allah desa di sini insya Allah banyak penghafal Al-Quran. Kalau memang ada yang perilaku yang dan lain sebagainya, itu kan hal manusiawi. Iya. Gitu. Silakan ya. Dari mana sebenarnya ini? Asli Pak, Sulawesi. Jenengan Iya, berdua. asli Sulawesi. Sulawesi bener ya? Iya, Mondoknya di di Nurul Jadid. Nurul Jadid. Sudah berapa hari di sini? Di hampir seminggu kayaknya. Sekarang Selasa, 6 hari. Iya, 6 hari. 6 hari. Oh, sama temannya? Iya, cuman berdua ini. Berdua ini.